Ya saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita jumpa lagi di hari ini dalam Renungan Harian Gereja Masehi Injili di Minahasa. Untuk itu mengawali segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita memuliakan Tuhan, kita ada dalam perenungan tentang kebenaran firman Tuhan dan kita memuji namanya. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya mengajak lagi kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada kita hari ini diambil dari Yesaya pasalnya yang ke-55, ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Yesaya 55 ayat 4 dan ayat 5. Dia berkata begini, sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikianlah saudara-saudara pembacaan kita pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira sebagai orang percaya kita paling tidak memiliki pengetahuan, walaupun tidak secara keseluruhan, tapi pengetahuan tentang siapa? Pengetahuan tentang Daud. Daud dalam bacaan ini dikatakan dia ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Dan memang kita tahu bahwa Daud dalam hidupnya memberikan banyak kesaksian bagi kita sampai hari ini. Yaitu bahwa apa? Sebagai seorang raja, dia diberi keberhasilan, kesuksesan oleh Tuhan memimpin kerajaan Israel selama 40 tahun. Begitu lama dia memimpin bangsa Israel. Dan ia membuktikan bahwa bersama-sama dengan Tuhan, bila kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, maka dia akan memberi keberhasilan-keberhasilan. Sehingga Israel dikenal sebagai sebuah kerajaan yang jaya, sebuah kerajaan yang ditakuti oleh bangsa-bangsa yang lain. Oleh karena Daud sebagai seorang raja, dia memegang teguh imannya, yaitu percaya kepada Tuhan sebagai pemberi berkat. Nah, saudara-saudara, karena itulah maka Daud
menjadi saksi. Dia memberi kesaksian hingga hari ini. Kesaksiannya apa? Kesaksiannya ialah bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, apapun pekerjaannya, apapun jabatannya, apapun kedudukannya, bila dia mengandalkan Tuhan, maka dia akan berhasil. Saya kira kita juga rindu bahwa hidup ini berhasil. Sehingga keberhasilan ini menjadi kesaksian kita kepada orang lain, terutama pada keluarga kita, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai anak-anak. Bila kita hidup, keluarga kita hidup mengandalkan Tuhan, maka percaya Tuhan akan memberikan keberhasilan. Sehingga seperti orang Israel, disaksikan oleh Daud, banyak orang yang kemudian datang. Siapa yang datang? Siapa yang mengagungkan kerajaan Israel? Bangsa-bangsa di sekitarnya, seperti bangsa di Babel, bangsa Syria, semua menyampaikan kekagumannya kepada kerajaan Israel. Kenapa? Karena Daud pemimpinnya. Jadi pemimpin itu kunci. Kita pemimpin atas diri kita sendiri. Sebagai suami pemimpin atas keluarganya. Sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, pemimpin dalam keluarganya, dalam kehidupan rumah tangganya. Apalagi pejabat-pejabat atau kita memiliki kedudukan, memiliki jabatan yang dipercayakan, kita adalah pemimpin. Andalkanlah Tuhan supaya Anda, kita semua menjadi saksi Tuhan, dan dengan demikian tentu kita menyenangkan hati Tuhan. Mari berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Engkau memanggil kami untuk menjadi saksi. Tuhan, pakailah keluarga hamba-Mu, pakailah kami semua sebagai alat kesaksian atas setiap dan atas semua perbuatan besar Allah dalam hidup kami. Kami yakin Tuhan akan berkenan kami menjadi saksi atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.